Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari, NIM 21957 dari kelas SMH Angkatan 2020, Institut Pertanian Stiper. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi informasi kehutanan, di mana salah satunya itu adalah drone. Selamat menyaksikan. Drone adalah pesawat tanpa awak atau nirawak atau unmanned aerial vehicle yang dikendalikan dari jarak jauh oleh pilot atau mengendalikan dirinya sendiri, autopilot. Drone terbang dengan menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya. Perkembangan teknologi penginderaan jauh yang cepat sangat berguna dalam pengelolaan kawasan hutan, terutama untuk mendapatkan data dan informasi yang mendekati waktu terkini. Yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Kombinasi teknologi drone kini diterapkan dalam pembuatan peta dan dokumentasi foto atau video sebagai aplikasi untuk proses perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. UAV biasanya dilengkapi alat atau sistem pengendali terbang melalui gelombang radio, navigasi presisi, atau Ground Positioning System atau GPS, dan elektronik kontrol penerbangan serta kamera resolusi tinggi. Kombinasi teknologi pesawat tanpa awak dan konsep pemetaan di bidang kehutanan bisa memberikan masukan terkait investasi jangka panjang. Ini merupakan bentuk survei berbiaya rendah, low cost survey, tetapi memberikan manfaat yang lebih banyak. Dengan drone, informasi dari data dan fakta lapangan yang cepat dan tepat diharapkan dapat membantu pengelolaan hutan lebih baik. Penggunaan drone sangat membantu untuk mengecek kondisi wilayah secara tepat waktu dan presisi. Hasil dari potret areal yang dipakai oleh drone memiliki kelebihan dari citra satelit yang umum digunakan. Dengan kemampuan drone terbang rendah di bawah awan, maka distorsi gambar akibat tutupan awan, salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam hasil potret citra satelit, dapat dihindarkan. Drone dapat memotret secara detail objek-objek kecil di daratan, dan karena itu drone cocok untuk fungsi pemotretan detail di wilayah tertentu. Untuk area jelajah, drone dapat diset untuk terbang mengikuti alur yang telah ditentukan dalam waktu sekitar 2 jam setelah penerbangan. Seluruh data hasil terbang drone yang diunggah ke komputer dapat muncul dalam bentuk 3 dimensi. Berikut ini adalah bagian-bagian dari drone. Yang pertama ada frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari 2 jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330. Namun ada pula yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua ada motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan, dorongan, dan efisiensinya. Ketiga ada baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, 2 baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, 2 baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Keempat, flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya.
Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Kelima, ada radio controller. Untuk mengendalikan drone 4 motor dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali drone. Radio controller membutuhkan 4 kanal untuk berkomunikasi dengan drone. Masing-masing channel tersebut digunakan untuk mengendalikan lift, rudder, elevator, dan roll. Keenam, ada electronic speed controller. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Fungsi ini untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya suatu motor pada drone yang terhubung dengannya. Ketujuh, ada baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasok energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polimer, yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.